Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pada malam hari bersama-sama kita akan beribadah di dalam doa Rabu. Kita akan bersama-sama memuji menyembah Allah kita, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, beri tatamu. Sembah dan puji, beri tatamu. Sembah dan puji, beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, beri tatamu. Sembah dan puji, beri tatamu. Yesus. Sembah dan puji, beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya Tuhan. Sungguh inilah menjadi kerinduan kami, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, Yesus Tuhan yang adalah Raja kami, penyelamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami segenap anak-Mu datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau menyucikan melakukan kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya saat ini di mana kami mau menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan memberkati kami semuanya. Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kita sebagai umat pilihan Tuhan adalah umat yang lebih daripada pemenang di dalam segala perkara kita. Lebih dari pemenang, kita bersukacita menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Thank you.
darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sungguh kita adalah umat pilihan Tuhan, lebih daripada pemenang di dalam segala perkara kehidupan kita. Saat ini bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, menguatkan kita di dalam menghadapi segala permasalahan hidup ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Tuhanlah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjadi tuntunan bagi kita melalui firman-Nya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan.
mari Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kebaikan-Mu terus kami rasakan, kasih setia-Mu terus kami nikmati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami supaya kami dibentuk oleh firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memampukan hamba-Mu Tuhan. Apa yang kami sampaikan Tuhan adalah dari kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan urapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Supaya Roh Kudus menjamah mereka satu demi satu. Dan boleh menerima didikan melalui kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada sore hari ini kita boleh bersama-sama menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita, dan tiba saatnya sebelum nanti kita akan berdoa syafaat, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang pada sore hari ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya memberikan tema firman Tuhan sore hari ini, bertekun dalam iman. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Ya, demikian bacaan firman kita. Nah, dari perikop ini ya, kita boleh mengambil beberapa hal ya. Kalau kita lihat di judulnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Nah, kata tekun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Kemudian iman, iman juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah. Dan arti lain adalah ketetapan hati, keteguhan batin, dan keseimbangan batin. Jadi kalau diambil arti secara bebas adalah kerajinan, kesungguhan hati yang kuat untuk percaya kepada Allah. Kurang lebih seperti itu ya, bertekun dalam iman. Nah,
Pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tadi sudah membaca perikop firman Tuhan. Nah, ini adalah surat Paulus kepada jemaat Ibrani ya. Kita tahu Paulus adalah salah satu rasulnya yang luar biasa, menjadi berkat buat banyak jemaat, sampai kita boleh merasakan penginjilan boleh masuk, sampai kita boleh menerima Tuhan Yesus. Adalah salah satunya melalui pengajaran Paulus kepada jemaat-jemaat yang kemudian akan makin menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pasal 12 ini ya, Rasul Paulus ingin mengajar dan mendidik untuk membangun ketekunan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ia menyatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi ya. Dari ayat yang pertama tadi ya, saking banyaknya saksi itu, dia menggambarkan seperti awan di langit yang mengelilingi kita. Maksudnya apa? Ya, dengan kita memiliki banyak saksi yang di sekeliling kita, Paulus mengajak kita untuk menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita dan menghalangi jalan kehidupan kita. Mengajar kita untuk bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan Paulus juga mengajak supaya kita melakukan perlombaan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat pertama dan kedua ya. Tuhan Yesuslah yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, dari ayat-ayat ini Paulus mengajarkan yang pertama, kita mempunyai banyak saksi. Apa artinya ya? Rasul Paulus secara implisit ingin menyatakan bahwa banyak orang melihat kita, kehidupan kita, memperhatikan segala aspek dari diri kita, banyak mata yang tertuju kepada kita. Maka sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita harus hati-hati. Kita harus hidup menanggalkan segala beban dan dosa kita. Kita harus bertobat dari kehidupan lama kita dan tidak berbuat dosa yang pada akhirnya menjadi halangan dan rintangan bagi perjalanan hidup kita. Nah, kemudian Rasul Paulus juga mengajarkan untuk tekun berlomba dalam perlombaan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Wujud nyatanya kita bisa beribadah, berdoa, melayani, memuji Tuhan, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, Paulus menginginkan mengajarkan kepada kita bertekun dalam perlombaan iman sampai pada akhir kehidupan kita. Kita simak pernyataannya dari surat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama ini ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini Paulus pertama ingin mengajak kepada kita untuk terus hidup menanggalkan dosa kita. Yang kedua, Paulus menginginkan kita, mengajak kita untuk tertuju kepada Yesus. Ya. Ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maksudnya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dunia ini, semata-mata hanya demi Tuhan, demi Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percayai. Jadi kita tidak punya maksud tersembunyi, maksud ingin dipuji orang, ingin dianggap orang hebat. Itu terserah orang lain, tapi motivasi kita mau melakukan perjuangan iman kita mau melakukan kehidupan kita kepada kehidupan yang seturut kehendak Tuhan hanya dengan motivasi yang tertuju kepada Yesus. Kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin kita, bukan dengan motivasi yang lain. Jadi kita berlomba menjaga hidup kita
dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang mau dilakukan? Apa yang mau diajarkan supaya kita lakukan oleh Rasul Paulus ya? Kita selalu mengingat akan Dia ya. Mata tertuju kepada Yesus, kemudian kita selalu mengingat akan Yesus yang sudah melakukan pengorbanan di kayu salib, menyerahkan hidupnya untuk dosa kita. Pergumulan-pergumulan kita, masalah hidup kita tidak pernah seberat seperti Yesus hadapi di kayu salib. Kita tidak pernah menghadapi cambukan, hinaan seperti Yesus alami ketika Dia ditangkap oleh tentara Romawi, dipermalukan, pakaiannya ditanggalkan, kemudian dimahkotai dengan mahkota duri, dihina. Kita nggak pernah menghadapi seperti itu, seberat itu. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu, pergumulan, tantangan, kita ingat ya, akan Tuhan yang sudah menanggung segala pergumulan kita. Kita mau sebagai pribadi yang dibentuk Tuhan, diajar Tuhan, itu mau terus mengingat akan pengorbanannya di kayu salib. Nah, ayat berikutnya ya, ayat yang kelima. Ini adalah salah satu yang boleh dikatakan sesuatu yang mengingatkan kita, membangkitkan iman kita ya, membangkitkan ketekunan iman kita, yaitu bahwa Tuhan itu memperlakukan kita sebagai anaknya. Ya. Yang keempat itu. Jadi di sini dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Maksudnya apa? Tuhan itu menjadikan kita anaknya ketika kita mengaku percaya kepada Yesus. Tuhan kita bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tidak terjangkau. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang dekat. Bahkan Dia menjadikan kita anaknya. Hubungan Bapak dengan anak itu begitu dekatnya. Tuhan menginginkan kita itu seperti hubungan seorang anak dengan Bapak. Ketika seorang anak sebagai contoh melakukan kesalahan, ya pasti sebagai orang tua akan mendidik. Sebagai contoh misalnya anak saya ya, itu melakukan kesalahan yang melanggar aturan dari saya, melanggar aturan yang sudah kita sepakati di rumah. Misalnya tidur larut malam, pasti sebagai orang tua kita akan menegurnya, mengingatnya. Kalau orang Jawa bilang, le, duk, ndang bubuk. Ayo segera tidur. Jangan malam-malam tidurnya. Kita mengingatkannya dengan maksud apa? Supaya anak-anak kita tetap sehat. Kalau itu bukan anak kita, mungkin kita nggak akan ambil peduli. Mau tidur malam, nggak tidur sampai pagi. Itu bukan kepedulian kita sebagai bapak terhadap anak. Tapi ketika kita peduli dengan anak kita, mengasihi anak kita, kita akan pasti menegur supaya anak kita itu tidak melakukan kesalahan yang semakin jauh, yang akhirnya membuat mereka terjerumus atau menghadapi bahaya. Contoh kecil, misalnya kita melarang anak kita naik sepeda motor karena masih kecil, belum punya SIM. Ketika kita ketahuan melihat atau anak kita melanggar itu, kita pasti marah besar. Mungkin anak kita berkilah, lu teman-temanku boleh kok Pak, Bu, Pak, kenapa saya tidak boleh naik motor? Tapi kita punya ketegasan, kamu belum boleh naik motor, karena kamu belum dewasa, belum punya ketenangan diri di jalan raya,
Bapak, Ibu tidak ingin kamu celaka di jalan raya. Itu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Tuhan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, Tuhan itu pasti mengingatkan dan menegur kita. Caranya macam-macam. Ada melalui orang lain, ada melalui peristiwa, ada juga melalui suara hati. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dan kita seolah-olah ada yang mengatakan, kamu salah, kamu harusnya melakukan ini, ternyata kamu melakukan ini. Bersyukurlah, Tuhan mengasihi kita. Berarti Tuhan mengingatkan kita. Hati kita dibentuk Tuhan untuk menjadi anak yang seturut dengan kehendak Bapaknya. Nah, kemudian konteksnya bertekun dalam iman seperti apa? Paulus mengajarkan itu dan kita boleh melihat beberapa kisah-kisah pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab. Ada beberapa contoh ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang pertama Ayub. Kita tahu bagaimana Ayub ini ya. Mengalami penderitaan yang luar biasa. Seorang yang saleh tapi menghadapi bencana, penderitaan yang luar biasa. Kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, mengalami sakit yang mengerikan ya, dijauhi sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya pun tidak mendukung dia. Kalau kita di posisi Ayub, apa kita bertahan seperti Ayub? Ya. Dengan penderitaan yang luar biasa itu, apa respon Ayub? Dia tetap bertekun dalam imannya kepada Tuhan. Salah satu ayat yang cukup terkenal dari pernyataan Ayub ini yaitu dalam kitab Ayub ya, pasal yang ke-42, ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa maksudnya ya? Ayub menyatakan bahwa dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Bahwa dia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bukan sekedar dari cerita orang. Kita tentunya seperti Ayub ini merindukan mengalami seperti Ayub ini ya. Dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 ya. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang 11 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yakobus menyatakan, teladanilah Ayub. Luar biasa. Mereka yang berbahagia telah mengalami bagaimana pergumulan yang menghasilkan ketekunan dalam iman. Contoh berikutnya. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, kita tahu kisah ini ya. Salah satunya ditulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Sore hari ini kita banyak membaca ayat-ayat ya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Lukas pasal yang ke-8. Nah, di sini saya mengambil dari ayat 43 ya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ini contoh luar biasa. Seorang perempuan 12 tahun sakit pendarahan, di sini disebutkan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Pendarahan 12 tahun. Bagaimana menderitanya dia, bagaimana dia mengalami kelemahan, dia mungkin sudah berobat ke sana kemari, tapi selama 12 tahun tidak ada tanda-tanda kesembuhan.
Apa yang terjadi ketika ia melihat Yesus? Ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Di ayat yang lain dicatatkan bahwa dia mengatakan, asal kujamah jubahnya aku sembuh. Dan dibuktikan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Apa yang terjadi ketika dia bertekun dalam keyakinan dalam imannya, bertemu dengan pribadi Yesus? Dia mendapatkan solusi atas masalahnya. Penyakitnya yang 12 tahun disembuhkan. Kita mungkin hanya melihat ceritanya seperti ini, tapi kita coba bayangkan bagaimana sebagai wanita ini sakit 12 tahun tanpa ada tanda-tanda kesembuhan. Pendarahan itu bukan suatu yang penyakit mungkin seperti kita penyakit ringan, ini penyakit berat ya. Karena kalau pendarahan itu kan berisiko kalau darahnya habis orang bisa lemas, mungkin ya berkunang-kunang dan sebagainya. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia mendapatkan solusi karena ketekunannya dalam iman. Yang ketiga, kita belajar dari seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat dalam kitab Daniel ya. Kita tahu kisah ini ya. Anak-anak sekolah minggu juga sering mendengarkan kisah ini. Kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego. Karena ketekunannya, imannya kepada Tuhan, dia dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Bahkan dalam imannya ini, penyataan imannya dia berkata, seandainya pun Tuhan tidak melepaskan kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan itu ya Raja. Ini luar biasa. Imannya tidak dipengaruhi oleh kondisi di sekitarnya. Mereka diperhadapkan pada perapian yang menyala. Tapi iman mereka kepada Yesus, kepada Allah, tidak tergoyahkan. Dan apa akhirnya? Mereka diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala. Luar biasa. Pahlawan iman ini. Yang berikutnya ya, Stefanus. Mungkin masih banyak kisah yang lain, tapi saya sore hari ini mengambil dari 4 kisah ya. Stefanus yang keempat. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-58. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-58. Sampai pasal 8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Mereka menyeret dia, Stefanus, keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Stefanus ya, kita tahu bagaimana kesetiaannya dia. Kesetiaan Stefanus menjadi pemberita kabar
Injil Tuhan, mengabarkan tentang Yesus. Namun apa yang terjadi dengan dia? Dia mati dilempari batu oleh orang-orang yang membenci pengikut Yesus. Dan salah satunya adalah Saulus. Apa hebatnya? Ini luar biasa. Ketika Stefanus tahu bahwa dia menghadapi tantangan, bahkan ancaman terhadap jiwanya, dia tetap bertekun dalam imannya kepada Yesus. Dengan sukarela, dengan penuh penyerahan diri, bahkan dia memohon ampun buat orang yang menganiaya dia, melempari dia. Tidak ada kebencian pada diri Stefanus. Dia menjadi martir yang luar biasa. Dan apa yang kita lihat selanjutnya dari kematian Stefanus ini, yang disaksikan oleh Saulus, pada akhirnya Saulus ini menjadi Paulus, seorang yang membenci murid-murid Yesus, yang ikut ambil bagian dalam kematian Stefanus, namun pada akhirnya berbalik menjadi rasul yang luar biasa, yang mau memberitakan Injil bahkan mati demi imannya kepada Yesus. Nah, ini adalah kisah-kisah pahlawan iman. Tokoh-tokoh Alkitab tadi ya, baik itu Ayub, perempuan yang sakit pendarahan, Sadrak, Mesak, Abednego maupun Stefanus, memiliki kisah yang berbeda dalam perjalanan hidup mereka terkait ketekunan mereka dalam iman. Namun satu hal yang sama adalah mereka tetap terus memegang iman mereka kepada Tuhan, kepada Yesus. Mereka terus berpegang kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah-kisah yang kita dengar di atas tadi ya, kita belajar bagaimana mereka bertekun dalam iman. Kita secara pribadi tidak akan pernah tahu ya, saya akan mengalami kisah seperti apa dalam kehidupan kita. Apakah saya seperti Ayub? Apakah saya seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun? Apakah saya seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Ataupun saya harus seperti Stefanus? Nah, ketika kita diperhadapkan pada kondisi apapun dalam kehidupan kita, satu hal yang pasti, kita tetap bertekun dalam iman kepada Yesus dan melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih Jemaat GBI Tlogomulyo, kita belajar ya bagaimana pahlawan-pahlawan iman ini berjuang menjaga iman mereka terus berpaut kepada Tuhan. Konteks sekarang ini ketika kita semua menghadapi masa pandemi ya, COVID-19 ini, kita tahu situasi menjadi tidak menentu. Semula kita hidup dalam kenyamanan, yang bekerja mungkin sudah mendapatkan posisi yang enak, mendapatkan penghasilan yang stabil, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, yang sekolah maupun yang kuliah sudah merasakan kenyamanan, oh nanti saya akan masuk kemana. Tapi begitu pandemi ini datang, semua menjadi tidak nyaman. Semua menjadi sulit. Ya. Banyak bidang tergoncang, terlebih bukan hanya kesehatan, tapi bidang perekonomian. Kita tahu sekarang ini banyak karyawan yang dirumahkan, angka pengangguran meningkat, kemudian usaha pun sulit untuk berkembang. Kita semua mengalami bagaimana kesulitan ini ada di sekitar kita. Mungkin
Di awal tahun kita masih merasakan semua hidup nyaman. Kita bisa beribadah bersama-sama di gereja dengan sukacita, bisa merayakan Natal tahun lalu dengan sukacita, penuh gedung. Kita bisa bersekutu di PKMB, PMBI, PBI, WBI, sekolah minggu bisa bersama-sama, KPW, doa Rabu dan ibadah. Kita merasa nyaman semuanya. Tapi ketika pandemi ini datang, semua menjadi tidak bisa kita lakukan. Kita bekerja tidak mendapatkan hasil yang mencukupi seperti sebelum pandemi. Kondisi ini janganlah membuat iman kita, ketekunan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu menjadi kendor. Ketika kita semua dihadapkan pada kondisi yang sulit ini, ingatlah kisah-kisah pahlawan iman tadi. Dan ingatlah bahwa Tuhan terus akan menyertai umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umatnya yang mau bergantung berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan ini, situasi yang sulit ini, jangan biarkan semuanya itu menggerogoti, menghancurkan iman kita kepada Yesus Kristus. Ingatlah, Yesus sudah menanggung dosa kita di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan akan terus memberikan kekuatan pada kita. Karena ini adalah janjinya. Kita bukan umat yang ditinggal oleh Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang terus berpaut kepadanya. Kita tahu ketika Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya, dia meninggalkan Roh Kudus yang akan terus menguatkan kita. Seberapapun pergumulan kita, tantangan kita, masalah kita, sakit penyakit kita, segala pergumulan yang membuat kita merasa saya gak mampu Tuhan, ingatlah, ketika kita bertekun dalam iman kepada Yesus, selalu ada kekuatan dari Dia. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa nggak ada yang lain. Kita tahu Tuhan kita tidak pernah jauh. Dia hanya sejauh doa kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, masalah, sakit, penyakit, jalan terbaik adalah datang kepadanya. Nyatakan iman kita, nyatakan penyerahan kita kepada Tuhan. Sebagai ayat penutup, kita akan baca dari firman-Nya 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Allah setia. Tuhan Yesus setia dan akan memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. Jadi, apapun pergumulan kita, permasalahan kita, terus bertekun dalam iman. Karena Allah, karena Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap anak-anaknya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Immanuel,
selalu beserta dengan kita. Marilah kita terus bertekun dalam iman sampai Tuhan Yesus manggil kita dan sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ketika kami mau bertekun dalam iman. Ketika kami mau menyerahkan kepercayaan kami secara penuh kepadamu, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kekuatan, menuntun kami melewati setiap pergumulan kami. Setiap masalah kehidupan kami, setiap tantangan kami, setiap sakit penyakit yang kami hadapi. Kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Kami boleh belajar dari pahlawan-pahlawan iman yang terus berpaut kepadamu, apapun juga yang mereka hadapi. Kami mau seperti mereka Tuhan. Ketika kami menghadapi tantangan, fokus kami, iman kami, ketekunan kami kepadamu, bahwa kami percaya kepadamu, kami mau melakukan firman-Mu, itu tidak akan pernah hilang dari kami. Kami mau terus berjalan menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami mau berjalan melakukan firman-Mu dengan kesungguhan hati. Karena kami tahu kami melakukannya hanya semata-mata untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mau belajar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi. Setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan, malam hari ini mari sebelum kita masuk dalam doa, saya memberi kesempatan buat Bapak Ibu untuk menyiapkan persembahan, untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya ingin membagikan pokok-pokok doa pada malam hari ini. Nanti saya akan mengawali di dalam doa melalui ibadah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan keluarga, nanti melanjutkan untuk berdoa bersama-sama dari pokok-pokok doa yang saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, kita terus bersehati untuk mendoakan gereja kita supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kita doakan untuk seluruh kegiatan gereja yang dilaksanakan secara online, juga pergumulan-pergumulan gereja, baik untuk pembangunan PAUD, kemudian pergumulan supaya Tuhan kirimkan juga guru PAUD, dan nanti juga kita doakan untuk pembangunan gedung, baik untuk TK maupun untuk PAUD. Untuk goal persembahan 59 juta untuk gereja, juga goal kehadiran 350 jiwa. Bapak Ibu semuanya topang dalam doa, sehati dalam doa. Kita doakan bersama-sama. Juga doakan untuk seluruh para pemimpin dari Bapak Gembala Sidang, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya yang melayani dalam ibadah, supaya Tuhan mengurapi, memberkati, sehingga setiap pelayanan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat. Jangan lupa kita juga doakan untuk pelayanan yang ada di Pucang Gading, supaya jemaat terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, hidup dalam pertobatan, dan segala kerinduan baik untuk goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, juga untuk pengadaan tempat ibadah, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, supaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading. Yang kedua, kita topang dalam doa untuk seluruh jemaat yang pada saat ini sedang menderita sakit. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Ya, memang ada beberapa yang sekarang sedang mengalami sakit. Ada Ibu Dwi Lasviati, ada Ibu Rosa, ada Ibu Anggun, istrinya Pak Krisnoto yang melahirkan di Rumah Sakit Elizabeth, kita doakan. Juga yang lain,
Bapak Budi Wibowo, Pak Yunus Amin Priyadi, dan yang lain kita terus topang dalam doa, supaya mereka boleh dijamah, mengalami pemulihan kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kemudian kita juga doakan orang-orang baru, jemaat-jemaat baru, juga yang undur, yang lemah iman, Bapak Ibu yang ingat namanya, doakan bersama dengan keluarga, supaya Allah Roh Kudus menjamah mereka, dan mereka dipulihkan, dibangkitkan, setia kepada Tuhan, turut serta di dalam ibadah dan melayani dalam pekerjaan Tuhan. Nanti kita juga berdoa untuk bangsa negara, Jawa Tengah, Kota Semarang. Juga kita berdoa untuk pandemi COVID-19 supaya Tuhan jamah sehingga segera berhenti dan berakhir. Nanti yang ketiga, Bapak Ibu semuanya di tengah-tengah keluarga, bersama dengan keluarga, diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Seberat apapun masalah persoalan yang kita hadapi, ada Yesus yang luar biasa, Tuhan kita yang setia, Tuhan kita yang ajaib. Malam hari ini kita mau bersama-sama rendah hati, menyerahkan hidup kita, pergumulan kita, untuk kita boleh berserah penuh, beriman penuh, percaya sungguh-sungguh, bahwa ketika kita mencari, kita mendapat. Bahwa ketika kita mengetuk pintu hatinya Tuhan, Tuhan akan membukakan bagi Bapak Ibu dan kita semuanya. Oleh karena itu, bersama dengan keluarga, Bapak Ibu bisa mendoakan pergumulan-pergumulan keluarga, masalah persoalan yang sedang dihadapi, apapun itu, mari kita serahkan pada Tuhan Yesus, dan kita percaya ketika kita berdoa, kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Saya akan mengawali dalam doa. Nanti silahkan Bapak Ibu seluruh jemaat bersehati di rumah masing-masing melanjutkan berdoa bersama dengan keluarga. Mari kita bersehati, kita berdoa, kita datang pada Tuhan Yesus. Bapa di surga, malam hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, khususnya dalam setiap rangkaian ibadah dari pujian, penyembahan, pengagungan kami, juga kebenaran firman-Mu yang terus membangun kehidupan seluruh umat-Mu, supaya kami boleh terus Tuhan mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan hidup berpaut kepadamu ya Tuhan. Kami pada malam hari ini datang merendahkan diri, memohon ampun atas setiap kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran kami. Engkau yang menjamah, menyucikan, menguduskan, sehingga kami bersama-sama dilayakkan untuk datang kepadamu berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Kami serahkan gerejamu, supaya terus Tuhan Engkau menjamah, bertumbuh, berkembang. Umat-Mu semakin mengenal Engkau, memiliki kerinduan yang terus-menerus, memiliki ya Tuhan Yesus semangat yang menyala-nyala untuk senantiasa rindu akan hadirat-Mu, rindu akan firman-Mu, rindu akan bersekutu dengan Engkau, rindu juga Tuhan untuk kami boleh menjalin satu hubungan yang semakin erat melalui kehidupan doa dari seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa pada malam hari ini, menyerahkan untuk Bapak Gembala Sidang kami. Engkau mengurapi, memberkati, memproteksi Bapak Pendeta Yosua Nugroho, diurapi, diberkati, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Dengan hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus yang tercurah atas kehidupan hamba-Mu, kami yakin dan percaya Bapak Pendeta boleh dipakai menjadi saluran berkat untuk membawa umat-Mu masuk dalam rancangan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau menjamah, memberikan damai, sejahtera, sukacita yang terus mengalir melimpah di dalam kehidupannya, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan kesehatan, kekuatan yang prima untuk boleh terus Tuhan Engkau pakai melayani Engkau di tempat ini. Kami berdoa buat para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi,
Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda supaya terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Sehingga anak-anak muda boleh terus mengenal Engkau, menjadi anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, anak-anak muda yang bertumbuh di dalam kebenaran firman, sehingga mereka boleh menjadi generasi-generasi yang menyenangkan hati-Mu dan memiliki masa depan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga sekolah minggu Engkau memberkati dari indria sampai dewasa, supaya kami terus bertekun di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, untuk pengembangan PAUD dan TK, pembangunan Tuhan Yesus untuk gedung yang akan kami pakai, untuk kami boleh Tuhan Yesus menjangkau melalui pendidikan. Engkau juga memberkati. Kami mengucap syukur Bapak Budi Wibowo, Mbak Sari yang sudah menggambarnya, dan kami terus rindu langkah demi langkah di dalam kami Tuhan membangun baik gedung TK maupun PAUD ini bisa terlaksana dengan baik karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap dana yang kami butuhkan Engkau menolong, mengurapi dan memberkati. Demikian juga Tuhan mengirimkan dengan murid-murid baru, guru-guru yang kami rindukan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, untuk kami boleh menjangkau Tuhan melalui dunia pendidikan ini. Engkau menolong, memberkati dan mengurapi. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan gereja-Mu, untuk goal persembahan 59 juta, goal kehadiran 350 jiwa. Tuhan juga terus memberkati supaya kami semakin setia, dan meskipun di tengah-tengah pandemi kami tetap terus Tuhan bisa menguatkan jemaat-jemaat-Mu dan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan menolong, memberkati supaya terus bertumbuh setiap jiwa-jiwa yang ada di sana. Mereka boleh terus mengenal Engkau, bertumbuh semakin dewasa rohani, dan setiap kerinduan mereka untuk kami punya tempat ibadah secara permanen, Engkau menolong ya Tuhan, supaya kami boleh dari dalam bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di Pucang Gading, Tuhan juga memberkati, mengurapi, menjamah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sakit Tuhan, Engkau menjamah. Kami menyerahkan Bu Dwi Lasviati yang saat ini dari Rumah Sakit Elizabeth dijamah, melalui kuasa bilur-Mu dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo, Bapak Budi Tarto, mengucap syukur semakin disempurnakan. Kami menyerahkan juga untuk Bapak Sunardi, Engkau menjamah supaya saraf-sarafnya dipulihkan, diberikan damai sejahtera, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan untuk Bapak Yunus Amin Priyadi juga dijamah, dipulihkan saraf-sarafnya, segala sakit penyakit dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur Pak Santoso yang sudah sehat, Bapak Ibu Sarmo yang mengalami mujizat Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa khususnya buat Ibu Angel, Tuhan juga terus menjamahnya melalui kuasa bilur-Mu. Engkau menjamah Bu Angel, semakin disempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Butan Lisnio, kami serahkan juga pada malam hari ini untuk Bu Rosa yang habis operasi, dijamah, dipulihkan, disembuhkan tangannya yang habis dioperasi. Demikian juga kami ingat untuk Ibu Anggun yang habis melahirkan di Rumah Sakit Elizabeth. Tuhan juga menjamah bekas operasinya, dipulihkan, disembuhkan, dan semakin disempurnakan kesehatannya. Mengucap syukur juga untuk Mbak Butet yang Tuhan sudah sembuhkan. Kami percaya Tuhan sempurnakan kesehatan Mbak Butet ya Tuhan. Kami serahkan Bu Kusyo,
anak Marcel, anak Devarel, kami serahkan juga Bu Yudaningsih yang ada di Pucang Gading, Bu Teresia, Pak Barjo, setiap yang sakit dijamah mengalami pemulihan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih. Yang lemah iman, yang undur, Tuhan menolong. Supaya setiap mereka Tuhan yang lemah iman, boleh Engkau jamah sehingga mengalami kebangkitan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Allah Roh Kudus yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang lemah iman, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan secara rohani, bangkit kembali, setia kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk orang-orang baru, jemaat-jemaat baru Tuhan juga menjamah, orang-orang yang kami rindukan supaya mereka bertobat, percaya kepadamu Tuhan juga menjamah, supaya setiap anak-anak-Mu boleh ya Tuhan Yesus Engkau jamah hatinya, sehingga mereka boleh membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami. Engkau menjamah, mengurapi, memberkati khususnya pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kami berdoa. Engkau Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa kami melalui para pemimpin kami. Kami serahkan Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, seluruh para menteri. Kami berdoa juga untuk Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin di daerah, baik para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Semuanya dijamah, dilawat supaya bersinergi. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan yang menjamah bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan bisa Tuhan Yesus diberikan jalan keluar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dampak yang ditimbulkan secara ekonomi Tuhan menolong supaya bangsa kami tidak mengalami krisis ya Tuhan. Engkau menolong. Beri hikmat buat seluruh para pemimpin kami, khususnya tim ekonomi dan keuangan ya Tuhan. Kami berdoa untuk kelangsungan bangsa dan negara kami, Engkau juga memberkati. Sekiranya ada kuasa-kuasa atau orang-orang yang ingin mengganggu ketertiban, keamanan, ingin membuat kekacauan, keonaran, ingin membuat stabilitas terganggu, Tuhan menolong. Supaya Engkau yang berkuasa atas bangsa kami, atas negeri kami, sehingga negeri kami tetap aman, tentram, dan damai ya Tuhan. Terima kasih. Engkau mengaruniakan keamanan, Engkau mengaruniakan juga kestabilan secara politik, secara ekonomi, secara hukum, supaya semuanya berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan Yesus. Kami serahkan Jawa Tengah, kota Semarang di mana kami tinggal. Engkau menjamah kota kami supaya pandemi terus turun. Dan akhirnya Tuhan lenyap, berhenti di tengah-tengah kota kami. Berkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, supaya dapat mengambil kebijakan yang tepat, dan warga kota Semarang juga dapat mendisiplin diri, bertanggung jawab. Mereka boleh menerapkan protokol kesehatan ketika mereka bersama-sama ada di luar rumah. Terima kasih Bapak, berkati kota kami, berkati setiap pembangunan, berkati juga hamba-hamba Tuhan, berkati seluruh apa yang diusahakan kota kami, para pemimpin kami, supaya semuanya boleh dipakai untuk mempermuliakan Engkau. Engkau juga memberkati daerah Telogosari Wetan di mana gerejamu berada. Tuhan menopang, Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah, supaya keberadaan gerejamu yang ada di Telogosari Wetan boleh memancarkan dan menjadi berkat. Berkati juga untuk para pemimpin di kelurahan yang saat ini sedang ada transisi dari kepemimpinan yang lama Ibu Lurah yang sudah purna tugas. Engkau mengirimkan Tuhan para pemimpin, khususnya di tingkat kelurahan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan berpihak kepada semuanya. Terima kasih Bapak, berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang malam hari bertelut bersujud di hadapan Tuhan dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan hidup yang sedang dihadapi. Kami percaya
Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan seluruh umat-Mu yang merindukan pekerjaan. Tuhan, dibukakan jalan keluar supaya mereka mendapatkan pekerjaan. Kami juga berdoa setiap jemaat-jemaat-Mu yang bekerja mencari nafkah diberkati, supaya terus Tuhan bisa mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang sedang dihadapi pada saat-saat ini. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu supaya terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu, dan mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh hatinya berpaut dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri Tuhan, di dalam doa dan pujian kami percaya seluruh umat-Mu boleh Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau topang dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami berpisah, kami percaya Engkau menjauhkan kami dari segala yang jahat, mara, bahaya, bencana, kecelakaan. Namun kasih setia-Mu yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.